Universitas Diponegoro atau Undip bakal mengundang kedua kandidat pasangan calon gubernur Jawa Tengah untuk berkampanye debat di kampus secara terbuka. Rektor Undip, Suharnomo, menyebutkan hal itu merupakan kesempatan bagi para kandidat menyatakan langkah konkret dan langkah nyata untuk Jawa Tengah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 69 garis miring PUUU nomor 22 garis miring tahun 2024 tentang diperbolehkan kampanye di kampus dengan syarat, Rektor Undip Suharnomo akan mengundang kedua paslon Gubernur Jateng. Hal itu disampaikan Suharnomo usai kegiatan penanaman pohon di Gedung Mulyadi Dom Undip, Tembalang, pada Jumat 11 Oktober 2024. Menurutnya, dengan mengundang kedua paslon tersebut, ia berharap para mahasiswa Undip dapat memilih calon pemimpin Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Meski demikian, sesuai peraturan yang berlaku dalam kampanye tersebut, para kandidat tidak diperbolehkan membawa atribut kampanye dan hanya melakukan debat kampanye. Mudah-mudahan kita akan undang para kandidat dan kayaknya beliau-beliau sangat setuju karena Undip sebagai kampus pasti sangat netral dan menjadi tempat, menjadi wahana yang sangat oke ya untuk menularkan kemudian memaparkan ideas untuk Jawa Tengah. Kita emang pengen tahu dari kandidat-kandidat itu apa langkah konkret, langkah nyatanya untuk Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan Undip sudah sedikit banyak berbuat untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita sekali lagi tidak memilih kucing dalam karung, tetapi kita ngerti betul gubernur dan wakil gubernur yang untuk Jawa Tengah 5 tahun ke depan ini kita tahu betul profilnya, kemudian track recordnya, kemudian komitmennya untuk Jawa Tengah. Makanya sekali lagi kami juga sangat mengundang dari para kandidat dan datang ke Undip, diskusi dengan sinergitas akademika, dosen, dan mahasiswa kita dengan secara terbuka. Dan pasti kita tidak akan memihak salah satu pasangan ya, tetapi kita ingin melihat dan menyebarluaskan lewat media massa yang timnya Bapak Ibu untuk ini loh profilnya. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah akan mencari putra-putra terbaik. Dua kandidat ini putra terbaik sih, tapi pasti hanya cukup satu yang akan menjadi pimpinan dan mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah memilih yang benar-benar pas untuk 5 tahun ke depan. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Undip, Teguh Yuwono, menyampaikan pelaksanaan kampanye di kampus nantinya, para kandidat dapat memikat hati para pemula dan pemilih muda. Menurutnya, jumlah pemilih pemuda ada di angka 55%, sehingga para mahasiswa dapat berkontribusi dalam angka tersebut. Teguh menjelaskan, jika kedua paslon hadir ke kampus, para kandidat mampu menjamkan program-program prioritas yang ada di wilayah Jawa Tengah, salah satunya yakni menuntaskan kemiskinan. Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa kampus bisa menjadi wahana untuk menghasilkan program dan politik yang baik. Kampanye dialogis macam-macam itu lah. Jadi dalam format debat publik, debat calon saya kira akan lebih pas. Dan itu akan banyak berkontribusi untuk masyarakat. Nah, saya berharap yang ketiga, media bisa ikut mengkawal itu. Sehingga masyarakat paham sebetulnya ini orang ngerti nggak bahan ini orang paham nggak dengan program ini, mengetahui apa enggak. Nah, saya kira itu taman yang lalu kan kita ingat dulu zaman awal-awal Ganjar mencalonkan itu kan dia masih kecil sekali, dukungan 7% apa. Tapi begitu ada debat, ada kemudian perspektif ilmiah, itu dia langsung naik karena kemampuan berdiskusinya tinggi, kemampuan mengembangkan konsepnya bagus, kemudian bisa mengaplikasikan itu menjadi lebih bagus. Oleh karena itu menurut saya ini bagian penting proses politik yang dipelajari. Jadi jangan calon atau kandidat alergi ke kampus, alergi debat, alergi bertukar pendapat. Yang penting mereka harus siap dulu. Timnya dikumpulkan, programnya didesain, bagaimana implementasinya ditawarkan kepada pemilih, pasti besar dampaknya. Pasti besar. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.